Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Diasari dengan NIM 50240111 dari Prodi Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ganda. Apa sih kehamilan ganda itu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kehamilan ganda ialah kehamilan dengan dua janin atau lebih yang tumbuh dalam rahim secara bersamaan. Dapat berupa gambar monozigot atau identik berasal dari satu ovum yang dibuahi satu sperma, lalu membelah menjadi dua embrio. Kembar dizigot atau tidak identik berasal dari dua ovum yang dibuahi dua sperma berbeda. Faktor-faktor yang memengaruhi kehamilan ganda yaitu satu, faktor herediter atau keturunan. Lebih sering terjadi pada wanita dengan riwayat kembar di keluarga. Yang kedua yaitu usia ibu. Usia ibu yang usia lebih dari 30 tahun berisiko karena sering terjadi ovulasi ganda. Yang ketiga yaitu paritas tinggi. Kehamilan berulang meningkatkan peluang ovulasi ganda. Yang keempat, ras lebih sering pada ras Afrika dibanding Asia. Yang kelima yaitu penggunaan obat kesuburan atau teknologi reproduksi buatan atau IVF, induksi ovulasi yang menstimulasi lebih dari satu sel telur mata. Pada kembar monozigot, satu ovum yang telah dibuahi membelah diri pada awal perkembangan. Bila pembelahan terjadi dalam 3 hari 2 plasenta dan 2 amnion atau dikorionik, diamniotik. Bila pada hari ke-4 sampai 8 1 plasenta, 2 amnion atau monokorionik, diamniotik. Bila setelah ke hari ke-8 satu plasenta dan satu amnion atau monokorionik monoamniotik. Pada kembar dizigot, dua ovum berbeda dibuahi oleh dua sperma berbeda. Dua plasenta dan dua kantung ketuban terpisah seperti dua kehamilan dalam satu rahim. Dampak fisiologi pada ibu. Rahim lebih besar dari normal, tekanan pada organ sekitarnya, peningkatan kebutuhan nutrisi, volume darah, dan hormon. Resiko anemia, preeklamsia, dan partus prematur meningkat. Ya, ada tanda dan gejala kehamilan ganda. Tanda dan gejala klinis: 1. Fundus uteri lebih tinggi dari usia kehamilan. Yang kedua, berat badan meningkat cepat. Yang ketiga, gerakan janin terasa di banyak tempat. Yang keempat yaitu denyut jantung janin terdengar di lebih dari satu tempat dengan frekuensi berbeda. Yang kelima yaitu WSG, menunjukkan lebih dari satu janin, lebih dari satu kepala, atau dua denyut jantung janin. Selanjutnya yaitu pencegahan kehamilan ganda atau yang berisiko. Langkah pencegahannya yaitu 1. Hindari penggunaan obat penyubur tanpa pengawasan dokter. Yang kedua, konsultasi sebelum menjalani program bayi tabung atau terapi hormonal. Yang ketiga yaitu periksa rutin ke bidan dokter sejak awal kehamilan. Yang keempat, edukasi ibu tentang nutrisi dan tanda bahaya kehamilan ganda. Selanjutnya yaitu penatalaksanaan kehamilan ganda. Penatalaksanaan 1. Selama kehamilan. Pemeriksaan antenatal lebih sering atau minimal 2 minggu sekali pada trimester ketiga. Pemantauan tekanan darah, berat badan, HB, dan pertumbuhan janin. Istirahat yang cukup, diet, tinggi protein, zat besi, dan asam folat. Edukasi tanda bahaya seperti perdarahan, kontraksi dini, edema berat. 2. Selama persalinan. Persiapan persalinan di fasilitas dengan pelayanan obstetri lengkap. Pemantauan DJJ atau denyut jantung janin secara bergantian. Menentukan letak dan presentasi janin atau bisa berbeda antara janin 1 dan janin 2. Jika janin pertama lahir spontan dan kondisi janin kedua balik, tunggu kontrasi berikutnya. Bila terjadi gawat janin atau malpresentasi, pertimbangkan tindakan operatif atau misalnya seksio sesarea. 3. Masa nifas. Observasi perdarahan postpartum atau resiko aktonia uteri tinggi. Perhatikan laktasi dan nutrisi ibu. Edukasi keluarga tentang perawatan bayi kembar.
Apa saja sih risiko yang bisa menimpa ibu dan bayi dalam kehamilan ganda? Nah, pada ibu, anemia berat, preeklamsia atau lapsia, hipertensi kehamilan, perdarahan antepartum dan postpartum, persalinan prematur, kelelahan berlebih, dan sesak. Nah, pada janin yaitu kelahiran prematur, BBLR, berat badan lahir rendah, sindrom transfusi kembar ke kembar, gawat janin atau kematian salah satu janin, keterlambatan pertumbuhan intrauterin atau IUGR. Nah, di sini adalah terakhir kesimpulan. Kesimpulannya ialah kehamilan ganda adalah kondisi dengan dua janin lebih yang menimbulkan perubahan besar pada tubuh ibu. Walaupun sering memberi kebahagiaan, kondisi ini memiliki risiko tinggi sehingga diperlukan pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan untuk mencegah komplikasi dan memastikan keselamatan ibu beserta bayi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.